Bab 863-870. Pikirannya sangat konyol. Bagaimana mungkin karakter yang dipilih oleh Tuhan tidak memiliki maksud tersembunyi? Bond tersenyum pahit. Dia pikir ini akan mudah. David memandangi 70 atau 80 helikopter yang menembakinya di langit. Kemudian, mulutnya berkedut, dan dia tersenyum menghina. Kau sudah selesai. Suaranya penuh dengan penghinaan. Namun, itu membuat rambut para pilot di udara berdiri tegak saat hawa dingin menjalar ke kepala mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi yang mengerikan. Mereka ketakutan tanpa akal. Dalam kepanikan, mereka ingin terbang menjauh dari sini. Musuh mereka terlalu kuat. Dia bukan seseorang yang bisa mereka tangani. Karena helikopter sangat dekat satu sama lain, dalam kepanikan, beberapa dari mereka bertabrakan dan jatuh. Namun, David mengabaikan mereka. Para antek ini tidak bisa lepas dari genggamannya. Dia harus berurusan dengan dalangnya terlebih dahulu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menelan keluhan ini. David mengalihkan pandangannya dan memandang Bond di kejauhan. Saat mata mereka bertemu, mata Bond menyipit. Itu di sini. David menghilang dari tempatnya berdiri. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Bond dan meninjunya. Ini adalah pukulan yang dipenuhi dengan kemarahan David yang menakutkan. Pada saat ini, dia sangat marah dan perlu melampiaskan kemarahan di hatinya. David tidak menyangka bahwa Bond masih akan melakukan serangan diam-diam padanya setelah dia menyelamatkan Bond. Bond menggigit tangan yang memberinya makan. David tahu orang tua ini tidak tahu malu, tetapi dia tidak berpikir dia akan sehina ini. Jika kekuatan pikirannya tidak menembus untuk terwujud sehingga dia bisa menahan semua serangan, Mason dan puluhan orang akan mati bahkan jika dia berhasil melarikan diri. David tidak menahan pukulan ini sama sekali. Saat David mengerahkan kekuatan pikiran yang terwujud, Bond bisa melihat pukulan dahsyat David yang mengerikan mengayun ke arahnya. Bond tidak akan tinggal di sana dan menunggu kematian, jadi dia berusaha bersembunyi. Namun, apa yang sedang terjadi? Aku tidak bisa bergerak. Bond langsung panik. Dia merasa seperti sedang dikekang oleh sesuatu. Mungkinkah? Apakah ini taktik unik wajah perak? Bond mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Pada saat ini, pukulan David sudah mendarat di tubuhnya. Ledakan. Puff. David meninju Bond ke tanah. Pada saat yang sama, Bond memuntahkan darah. Karena David menggunakan kekuatan pikirannya yang terwujud untuk menahan Bond sebelum pukulan, Bond tidak bisa melarikan diri, dan dia bahkan tidak bisa membela diri. Oleh karena itu, pukulan ini memberikan kerusakan besar pada Bond. Kerusakannya jauh lebih signifikan daripada saat David menggunakan kecepatan ekstrimnya. Sebuah lubang besar segera terbentuk di tanah. Inti dari keluarga Chris di belakang Bond dan 3 master dari 3 kekuatan utama semuanya dikirim terbang setelah kejadian yang intens. Orang-orang yang setengah jalan menuju Gutrang langsung pingsan. Ranker pemula dan Midgard terluka parah. Hanya Gutranker yang terlambat dan puncak yang sedikit lebih baik, dan mereka bisa menolaknya. Orang bisa melihat seberapa besar kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi di sebagian peringkat Dewa Super dengan pukulan yang dipenuhi amarah. Bab 864. David tidak berhenti setelah menjatuhkan Bond ke tanah dengan satu pukulan. Sebaliknya, dia menarik kembali tinjunya dan terus meninju ke bawah. Gedebuk. Pukulan lain menghantam Bond. Segera setelah. Buk 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 buk. David duduk di Bond. Kekuatan pikiran yang terwujud mengikat Bond, mencegahnya untuk bangun. Kemudian, David mulai meninju Bond. Semua pukulannya sangat kuat, dan dia tidak menahan sama sekali. Bond dipukul sampai memuntahkan darah. Selanjutnya, isi perutnya juga hancur. David ingin langsung membunuh penjahat tercela dan tak tahu malu ini untuk melampiaskan amarahnya. David masih memiliki ketakutan yang tersisa saat dia mengingat apa yang terjadi barusan. Setelah pertempuran, ketika David berbalik untuk pergi, dia tetap waspada dan melepaskan kekuatan pikirannya. Ini untuk mengawasi Bond dan juga untuk melindunginya. Lagi pula, Bond baru saja menipunya, dan dia menderita kerugian besar sebagai akibat dari ini. Daud mempelajari pelajarannya. Selama musuh tidak mati, maka dia tidak bisa gegabah bagaimanapun caranya. Ini adalah pengalamannya. Benar saja, kehati-hatiannya membuahkan hasil. Bond tidak mau menyerah begitu saja. David menemukan bahwa setelah Bond kembali ke kampnya, dia diam-diam menyembunyikan walkie-talkie di dalam mansetnya. Kemudian, dia membisikkan sesuatu ke dalamnya. Setelah berbicara, 70 atau 80 helikopter mendekati David. Mereka mengatakan ingin merekam gambar David dari dekat karena permintaan publik. David kemudian tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan menggunakan helikopter untuk menembaknya. Dengan demikian, dia menjadi lebih waspada. Ketika David melihat Bond meletakkan walkie-talkie yang bersembunyi di manset ke mulutnya dan berkata, "Lakukan," David merespons dengan cepat.
Pada titik ini, dia bisa melarikan diri. Dengan kecepatannya, dia bisa dengan mudah pergi. Namun, apa yang akan terjadi pada Mason dan yang lainnya jika dia pergi? Mereka sama sekali tidak melakukan persiapan untuk serangan diam-diam. Jika dia memberitahu mereka saat ini, itu akan terlambat, dan mereka pasti akan mati. Daud tidak bisa melakukan itu. Oleh karena itu, dia mengingat semua kekuatan pikirannya yang terwujud dan membentuk medan kekuatan tak terlihat untuk melindungi selusin dari mereka. David telah menguji kekuatan pikiran yang terwujud dalam perjalanannya ke Dark Cape dari ibu kota. Medan gaya tidak akan terbakar bahkan pada kecepatan ekstrim dengan suhu tinggi ribuan derajat yang disebabkan oleh gesekan dengan udara. David sangat percaya diri dengan kekuatan pikirannya. Setelah dia melakukan itu, peluru dan peluru yang tak terhitung jumlahnya menghujani mereka. Kekuatan pikirannya yang terwujud seperti perisai pelindung yang tak terlihat, menjaga semua peluru dan peluru keluar dan mencegahnya bergerak. Adapun Mason dan yang lainnya, mereka kehilangan kata-kata ketika melihat ini. Mereka tidak mengerti bagaimana David memblokir peluru dan peluru. Meskipun itu benar-benar kekacauan di luar sana, mereka tidak dirugikan sedikit pun. Mereka belum pernah mendengar tentang metode ini sebelumnya. Itu benar-benar melampaui kognisi mereka. Mereka mengira mereka pasti akan mati, tetapi tiba-tiba, David menyelamatkan mereka dengan cara yang luar biasa. Pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di God Rank Super Puncak memang bukan seseorang yang bisa mereka pahami. Untungnya, David meningkatkan kekuatan pikirannya untuk terwujud. Jika tidak, bahkan jika David selamat, Mason dan orang-orang dari keluarga raja semuanya akan mati dengan cara tercela dari keluarga Chris. Bagaimana ini tidak membuatnya marah? Bond sama sekali tidak bisa menahan serangan David. Ini juga membuat banyak orang bersemangat menonton siaran langsung. David membantu mereka melampiaskan amarah di hati mereka. Bond kehilangan dukungan semua orang setelah dia menggigit tangan yang memberinya makan. Tidak ada yang akan percaya padanya lagi. Mereka semua berharap David akan membunuhnya. Ketika Celia, Selena, Julia, dan yang lainnya melihat bahwa David dan yang lainnya masih hidup, mereka langsung hidup kembali. Keduanya berpelukan dan menangis bahagia. Sementara itu, Julia menangis terseduh-seduh sendirian. Sementara semua orang menonton David membalas dendam dalam suasana hati yang baik. Bab 865. Siaran itu perlahan menjauh. Setelah helikopter menyesuaikan posisi mereka, mereka semua mulai meninggalkan tempat kejadian. Pada saat ini, Bond sedang berjuang untuk bernapas. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Pukulan pertama David dengan kecepatan ekstrim telah melukainya. Kemudian, Bond mengabaikan semuanya dan melawan David. Oleh karena itu, tubuhnya semakin lemah. Saat ini, dia ditahan di tanah sementara David memukulinya berulang kali. Sementara itu, David menggunakan seluruh kekuatannya dan tidak menahan diri. Hampir semua organ dalam Bond hancur. Jika David merawat Bond saat ini dengan pengobatan tradisional kuno Summerland, dia bisa diselamatkan. Sayangnya, David tidak mau melakukan itu. Karenanya, Bond hanya bisa menunggu untuk mati perlahan. Gedebuk. David meninju dada Bond untuk terakhir kalinya. Bond menatap David dengan mata merah darah. Dia bisa merasakan bahwa dia sangat kehilangan kekuatan hidupnya. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi darah terus mengalir, jadi dia tidak punya kesempatan untuk berbicara sama sekali. Pada titik ini, David berdiri dan mengabaikan Bond, yang tergeletak di tanah. Ini karena Bond sedang sekarat, dan sebagai dokter yang sangat terampil, David tahu bahwa Bond tidak akan hidup lama lagi. Dia menatap helikopter di langit yang baru saja menyerangnya. Saat ini, mereka telah menyebar dan akan melarikan diri dari tempat yang kacau ini. David menyeringai sinis. Kau ingin lari? Pilot di helikopter juga mengawasi David. Mereka bergidik ketakutan ketika mereka melihat David berdiri tiba-tiba dan menyeringai sinis pada mereka. Mereka ingin melarikan diri lebih cepat, tetapi David membubung ke langit. Setelah beberapa saat, bum bum bum, kembang api muncul di langit. Helikopter yang tersisa meledak di langit satu demi satu, berkontribusi pada ons nilai terakhir mereka. Ketika helikopter terakhir meledak, siaran langsung global berakhir. Namun, banyak orang melihat layar untuk waktu yang lama dan masih tidak dapat pulih. Seluruh Summerland langsung berubah menjadi lautan sorak-sorai. Banyak orang mulai merayakan di jalan-jalan. Pada titik ini, David kembali ke Bond, tetapi Bond masih bernafas. David menduga bahwa vitalitas sebagian dewa super terlalu kuat. Semua organ dalam Bond hancur, tapi dia masih hidup setelah sekian lama. Jika dia adalah orang biasa, dia akan mati seketika jika dia mengalami kerusakan seperti itu. David memandang orang-orang yang digulingkan oleh akibatnya dan berkata, saya tidak perlu meminta pertanggungjawaban Anda tiga kekuatan. Bagaimanapun, Anda berada di bawah paksaan, tetapi orang-orang dari keluarga Chris harus membayar harga untuk ambisi mereka. Siapapun yang berani menyeberangi Summerland harus dihukum. Orang-orang dari tiga kekuatan utama lainnya saling melirik.
Setelah mengangguk, mereka langsung menyerang orang-orang dari keluarga Chris di sekitar mereka. Puncak Gatranker dari tiga kekuatan utama menyerang secara bersamaan, mengepung puncak Gatranker dari keluarga Kristus. Jeritan datang satu demi satu. David berbalik sembarangan. Biarkan mereka bertarung di antara mereka sendiri. Dia percaya ketiga kekuatan itu akan mengerti apa yang dia katakan. Jika mereka ingin hidup, maka mereka harus menukar nyawa mereka dengan nyawa anggota keluarga Chris. Ketika Bond mendengar jeritan keluarganya, dia sangat menyesal. Alasan kebangkitannya adalah untuk memimpin keluarga Chris kembali ke kejayaan. Namun, dia tidak berharap itu akan mempercepat kehancuran keluarganya. Dia telah mengecewakan leluhurnya. Pada saat itu, Bond berhenti bernapas dan jatuh mati. Kehidupan pembangkit tenaga listrik tertinggi di peringkat Dewa Super Parsial berakhir di sini, ditemani oleh banyak orang dari keluarga Chris. Bab 866. Setelah mengurus Bond dan senior inti keluarga Chris, David berbasa-basi dengan Mason dan kepala pasukan Summerland sebelum bergegas kembali ke Summerland. Dia tahu Celia pasti ketakutan ketika dia melihatnya di siaran langsung. Karena itu, dia harus kembali secepat mungkin. David juga tidak ingin naik pesawat bersama Mason dan yang lainnya. Itu terlalu lambat. Lebih cepat jika dia sendirian. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang banyak, David menembak langsung ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya, dan melesat menuju Summerland Capital City. Menyaksikan sosok David yang pergi, Mason dan almarhum Gatranker lainnya saling memandang dan menggelengkan kepala dengan senyum pahit. Mereka tidak terlalu jauh di belakang untuk mengejar David. Mereka tidak tahu bagaimana dia berlatih. Dia masih muda tapi sangat kuat. Tuhan pasti mengirimnya ke sini untuk menangani bencana. Jika tidak, mereka tidak dapat memahami kecepatan latihan anak ini, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan Mason dan Summerland berangkat untuk menangani akibatnya. Itu adalah akhir dari pertarungan pembangkit tenaga listrik tertinggi antara dua ranker Dewa Super Parsial. Itu berakhir dengan David mengalahkan Bond, dan Summerland memperoleh kemenangan pamungkas. Itu adalah hasil yang dengan senang hati diterima oleh kebanyakan orang. Membandingkan integritas David dan kehinaan Bond, semua orang ingin David menang. Namun, ini mengecualikan beberapa kekuatan yang memiliki hubungan buruk dengan Summerland. Tentu saja, bahkan jika ada dendam, mereka berusaha mengubur kapak. Bahkan keluarga Haran, yang telah berselisih dengan Summerland selama beberapa dekade, melakukan segala yang mereka bisa untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Summerland dan mendapatkan pengampunan. Kalau tidak, mereka tidak punya tempat di dunia besar. David segera kembali ke Summerland Capital City dan mendarat tepat di depan rumah Celia. Begitu dia membuka pintu, seseorang memeluknya erat sambil menangis. David mencium aroma Celia yang familiar dan menghiburnya, "Gadis baik, jangan menangis. Aku akan baik-baik saja." "David, berjanjilah padaku kau tidak akan melakukan sesuatu yang berbahaya lagi," kata Celia sambil terisak. "Oke, aku berjanji akan menjaga diriku dengan baik. Kau harus menepati janjimu, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu." Selena berdiri di belakang Celia, diam-diam memperhatikan keduanya saling berpelukan. Dia juga ingin memeluk David dan memberitahunya betapa khawatirnya dia saat berbaring di pelukannya. Sayangnya, hubungan mereka belum mengizinkan Selena untuk melakukannya. Sambil memegang Celia, David mendongak dan melihat wajah berlinang air mata lainnya. Selena bahkan lebih menarik dari biasanya. Mata di wajah cantik itu merah dan berkabut karena dia baru saja menangis. Ada juga noda air mata di wajahnya yang cantik. Itu lebih menghancurkan hatinya. "David, terima kasih telah menyelamatkan kakek dan ayahku," kata Selena. "Jangan sebut-sebut, Miss Selena." "Bukan apa-apa," jawab David. "Ini mungkin bukan apa-apa bagimu, tapi itu adalah bantuan besar bagi keluarga raja." David baru saja kembali, dan teleponnya terus berdering. Mereka dari Pearl, Julia, Bibi Sally, Bibi Diana, Amelia, Charles, Sandy, dan seterusnya. Siapapun yang dekat dengan David atau memiliki nomor telepon yang dihubungi. Belum lagi WhatsApp-nya. Grup WhatsApp yang tak terhitung jumlahnya menandai David untuk membuatnya mengatakan sesuatu. Streaming langsung global terlalu berpengaruh. Ini memungkinkan banyak orang untuk menyaksikan seniman bela diri dan kekuatan David. Daya tembak yang kuat dari 70 hingga 80 helikopter berat bahkan tidak dapat melukai David. Itu jauh melampaui apa yang rata-rata orang bisa pahami. Itu jauh lebih menakutkan daripada apa yang mereka lihat di TV atau di film. Waktu malam. Bab 867. Celia menjadi kurang pasif. Sepertinya kejadian David hari ini membuatnya takut. Sangat disayangkan bahwa dia hanya orang biasa yang lemah. Kondisi fisiknya terlihat jelas. "David, apakah tidak nyaman?" Celia bertanya dengan lemah. "Bagaimana bisa, bagaimana tidak nyaman saat bersamamu itu menyenangkan?" David menjawab sambil tersenyum. "Aku tahu ini tidak nyaman untukmu. Kenapa kita tidak? Bagaimana menurutmu?" Celia bergumam. "Berhentilah berpikir berlebihan dan tidurlah." David menjawab sambil tersenyum. "Jangan khawatir, David, aku tidak akan cemburu. Sungguh, aku tidak akan."
Selama kamu memiliki aku di hatimu, aku akan selalu ada untukmu dan tidak akan pernah pergi, kata Celia dengan sungguh-sungguh. David dengan sedih menepuk hidung Celia dan berkata, gadis bodoh, apa yang kamu pikirkan? Hanya kamu yang aku butuhkan. Lagi pula, bukankah kita setuju untuk tidak membicarakannya dulu? Tetapi, Celia ingin berbicara, tetapi David menyela, gadis baik. Tidak ada tapi-tapian. Aku tidak ingin membicarakannya sekarang. Aku hanya ingin menghabiskan beberapa hari bersamamu. Ada banyak hal yang harus kulakukan sesudahnya. Baik. Celia berbaring di pelukan David dan segera tertidur. Melihat Celia tertidur, David bangun dengan tenang, pergi ke kamar mandi, dan mandi air dingin untuk menghilangkan panas di tubuhnya. Meskipun dia memberitahu Celia bahwa itu baik-baik saja, dia merasa sedikit tidak nyaman. David bertanya-tanya apakah dia tidak akan lagi menjadi manusia saat dia menjadi semakin kuat. Apa yang akan dia capai ketika dia kehabisan uang dalam sistem? Keberadaan seperti apa yang akan dia wujudkan? Apakah dia akan tetap menjadi manusia? Dia sekarang bisa menghancurkan puncak gunung dan berjalan di atas air. Ketika saatnya tiba, dia mungkin bisa memecahkan kehampaan dan menghancurkan bintang-bintang. Meski sulit dipercaya, David tetap menantikannya. Semakin kuat dia, semakin dia berpikiran terbuka. Dengan santai terbungkus handuk, David melangkah keluar dari kamar mandi. Begitu dia keluar, sesosok muncul. Daud membeku. Dia bingung. Villa Celia memiliki banyak kamar dan beberapa kamar mandi. Saat itu hampir tengah malam. Selena seharusnya tidak ada di sini bahkan jika dia ingin pergi ke kamar mandi. Terlepas dari keraguannya, David tidak mengatakan apa-apa. Keduanya dengan cepat saling berhadapan, dan David menyingkir dari jalan Selena dan terus berjalan. Namun, Selena berjalan ke arahnya. David pindah ke sisi lain, namun Selena masih menghalanginya. David, ada yang ingin kukatakan padamu, kata Selena. Selena mengenakan piyama, memamerkan sosoknya yang agung. Keduanya sangat dekat. David tidak tahan dengan bau yang unik. Untuk menghindari rasa malu, David dengan cepat menjawab, mari kita bicara besok, Miss Selena. Aku akan tidur. Kemudian David melangkah ke sisi lain untuk pergi. Namun, Selena berhenti di depannya dan tidak mau melepaskannya. Aku ingin mengatakannya sekarang. Setidaknya biarkan aku memakai beberapa pakaian. Aku tidak terlihat pantas, kata David sambil tersenyum pahit. Dia hanya memakai handuk. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan, kata Selena, tidak terpengaruh. Tapi aku tahu, bagaimana jika Celia bangun dan melihat kita? Celia juga tidak keberatan. Baiklah, tidak apa-apa jika kamu tidak menyebutkannya. Sekarang, aku marah. Cepat ganti bajumu. Kita akan bicara di ruang tamu di lantai bawah nanti. David berkata dan menghilang. Seorang Dragon Ranker seperti Selena tidak bisa menghentikan Master Level Super God parsial yang ingin pergi. Bab 868. 10 menit kemudian. David dan Selena telah berganti pakaian dan sedang duduk di ruang tamu. Ada apa? Ayo, kata David. David, aku ingin minta maaf padamu, kata Selena meminta maaf. Meminta maaf untuk apa? Aku seharusnya tidak memberitahu Celia tentang seniman bela diri dan malapetaka itu. Baiklah, jangan membicarakannya. Bahkan jika kamu tidak memberitahunya, dia akan mengetahui tentang streaming langsung global cepat atau lambat. Aku hanya ingin kamu bersikap baik pada Celia. Dia benar-benar menganggapmu sebagai saudari. Aku tahu itu, aku selalu menganggap Celia sebagai saudara perempuanku sendiri juga. Tapi aku sangat menyukaimu, David. Selain itu, untuk meyakinkan keluarga raja agar tidak berusaha mengirim seseorang untuk membantu Summerland, aku berbohong kepada keluargaku bahwa saya telah berkumpul dengan Anda dan memohon mereka untuk membantu Anda. Saya tidak punya pilihan. Jika tidak, saya tidak tahu harus berkata apa kepada keluarga saya. David tercengang dengan kata-kata Selena. Memikirkan kembali situasinya, semua kekuatan tersembunyi telah menundanya. Hanya keluarga raja yang melakukan yang terbaik untuk membantunya. Dia pikir keluarga raja berprinsip. Baru sekarang dia tahu itu karena Selena. Dia bilang dia sudah bersama dengannya. Apakah itu membuatnya menjadi menantu keluarga raja? Keluarga raja mungkin merasa tidak mungkin menjelaskan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan dia, jadi mereka hanya bisa membantunya. Lagi pula, David sekarang menyadari bahwa Augustus dan Delmon memandangnya seperti seorang penatua memandang menantunya ketika Bond membuka kedoknya di siang hari. Mereka tampak lebih bersemangat daripada Mason. David sedikit bingung saat itu. Dia tidak tahu mengapa keduanya bersemangat. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa. David tidak bisa marah pada Selena atas apa yang dia lakukan. Pertama, itu karena Celia. Dia bisa melihat bahwa Celia menganggap Selena sebagai saudara perempuannya. Ketika dia tidak ada, Selena tidak hanya akan menemani Celia tetapi juga menjaganya tetap aman. Kedua, orang-orang yang dikirim keluarga raja telah membantu menstabilkan Summerland. Summerland memang mendapat manfaat darinya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? David bertanya setelah merenung sejenak. Ayahku memintaku untuk mengundangmu ke rumah keluarga raja, gumam Selena.
Kamu ingin aku pulang bersamamu sebagai pacarmu dan menantu keluarga raja? Bisakah kita? Tanya Selena, menatap David dengan matanya yang besar dan penuh harap. David hendak mengatakan tidak. Namun, dia enggan melakukannya saat melihat tatapan penuh harap dari Selena. Bahkan jika aku membantumu kali ini, bagaimana dengan masa depan? Kebohongan itu akan terungkap cepat atau lambat, kata David sambil menghela nafas. Jadi kamu setuju? Selena langsung bertanya dengan gembira. Bagaimana dengan masa depan? Kita akan membicarakan masa depan nanti, dan malapetaka akan datang. Kita bahkan tidak tahu apakah kita bisa selamat darinya. Lagi pula, bukankah kamu memberitahu Celia bahwa kamu akan memikirkan kami setelah bencana itu? Kata Selena, mengedipkan matanya yang besar dan indah. David hanya bisa mengakui bahwa strategi Selena memang tepat. Dimulai dengan Celia seperti seorang pria yang dimulai dengan ibu mertuanya ketika dia sedang mencari pacar. Ketika berhasil, itu akan menghasilkan keajaiban. Karena itu, David setuju untuk kembali bersama Selena kapan-kapan. Namun, itu akan memakan waktu. Selena dengan senang hati menerimanya. Selama David setuju, tidak masalah berapa lama dia menunggu. Yang paling dia takuti adalah David akan menolak dan tidak memberinya kesempatan. Selama beberapa hari berikutnya, David merasakan ketenaran. Popularitasnya telah mencapai puncaknya. Puluhan miliar orang di seluruh dunia telah menonton siaran langsung dan mengingat wajahnya dengan jelas. David sekarang dikenali kemanapun dia pergi. Bab 869. Dia selalu segera dikelilingi oleh kerumunan orang. Ini tidak hanya di Summerland tetapi juga di tempat lain di dunia. David telah menjadi ikon di seluruh dunia. Bahkan penyanyi dan bintang film terkenal harus minggir untuknya. Tidak ada yang sepopuler David. Jika ada yang berani berbicara buruk tentang David di depan umum, akan ada kemarahan langsung dan bahkan perkelahian. David hanya bisa berdiam diri di rumah dan tidak pergi kemana-mana. Jika dia pergi ke suatu tempat yang sedikit lebih ramai, dia akan dikelilingi oleh orang-orang. Mereka akan meminta foto, tanda tangan, dan informasi kontak darinya. Lebih sering daripada tidak, mereka ingin menjadi muridnya. Daud tidak bisa mengajar orang lain. Dia sendiri masih amatir. Dia hanya sampai di tempat dia hari ini karena sistem. Juga terungkap bahwa David adalah pemilik di belakang Islik Capitals. Daud merencanakan wahyu ini. Dia sekarang adalah orang terkuat di dunia. Namun, malapetaka itu masih berupa pedang yang tergantung di atas kepala. Itu bisa jatuh kapan saja. Dia belum bisa santai. Sekarang David telah mencapai kekuatannya saat ini, dia harus bertanggung jawab. Konfirmasi pemilik di belakang Islik Capitals membuat reputasi mereka melonjak. Banyak perusahaan berbondong-bondong ke Islik Capitals untuk menghubungi mereka. Mereka akan menerima tawaran apapun, tidak peduli seberapa keras, hanya untuk bekerja dengan Islik Capitals. Banyak perusahaan bahkan akan menawarkan sepertiga saham mereka ke Islik Capitals secara gratis jika mereka meminta. Ini hanya agar mereka bisa menghubungi David. Islik Capitals berkomitmen untuk kemitraan yang adil. Hampir selalu mitra yang mendapat untung lebih banyak. Lagi pula, tujuan David bukanlah menghasilkan uang, tetapi membelanjakannya. Itu juga membuat banyak orang senang karena David menang. Jika Bond menang, seluruh dunia akan menderita karena intimidasi keluarga Chris. Islik Capitals mulai berkembang dengan cepat. Selain itu, mereka membangun cabang di seluruh dunia, berapapun biayanya. David akan berinvestasi pada siapapun yang menjangkau Islik Capitals. Dia bahkan membayar lebih. Itu memberi orang kesan yang lebih baik tentang ibu kota Liga Timur. Hanya dalam 1 minggu, Islik Capitals telah berinvestasi di ribuan perusahaan, dan daftarnya terus bertambah. Poin mewah David juga melonjak untuk pertama kalinya dalam sejarah. David kagum dengan kecepatan pertumbuhannya. Setelah menghabiskan lebih dari seminggu dengan Celia, David berencana untuk pergi diam-diam. Dia pertama kali kembali ke provinsi South River untuk bertemu Bibi Sally dan Bibi Diana. Kemudian, dia perlu melihat Pearl. Dia telah menjadi orang tersibuk selama periode ini. David memintanya untuk tidak bekerja terlalu keras dan menyerahkan semuanya kepada staf mereka, tetapi Pearl menolak untuk melakukannya. Dia mungkin berpikir itu satu-satunya cara dia bisa membantu David. Inilah yang membuatnya berharga. Jika dia kehilangan nilainya, bagaimana dia memenuhi syarat untuk berdiri di samping David? Bab 870. Streaming langsung global telah membawa David dari balik layar ke garis depan media, di mana ia dikenal oleh banyak orang dan menjadi idola banyak remaja. Orang-orang biasa menyaksikan untuk pertama kalinya betapa kuatnya seniman bela diri. Mereka tidak hanya bisa terbang bebas di udara, tetapi mereka juga kebal terhadap peluru. Bahkan senjata api berat seperti peluru penusuk baju besi dan artileri kecil tidak dapat melukai mereka. Itu menakjubkan. Banyak orang iri. Mereka berharap mereka bisa menjadi sama. Namun, David memilih untuk tidak menjadi terkenal jika dia punya pilihan. David berpikir menjaga profil rendah adalah cara untuk pergi. Lebih baik mencapai hal-hal besar dengan tenang.
Sayangnya, itu di luar kendali David, jadi dia hanya bisa menerimanya. Menjadi terkenal tidak ada gunanya bagi David. Sebaliknya, itu telah menyebabkan banyak masalah dan memberinya banyak batasan. Dia harus berhati-hati kemanapun dia pergi. Dia takut dikenali. David tidak menganggur dalam beberapa hari berikutnya. Dia menyuruh semua pasukan mengumpulkan petunjuk tentang bencana itu. Namun, hasil yang mereka dapatkan membuat David tertekan. Tidak ada substansi untuk itu. Dengan kata lain, mereka tidak tahu apa-apa kecuali peristiwa, kerangka waktu terjadinya, dan nama. David bahkan bertanya-tanya apakah orang-orang dari zaman kuno sedang mengerjai. Namun, pasukan percaya pada bencana itu. Tidak hanya tercatat dalam sejarah tetapi juga dalam ajaran nenek moyang, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, David hanya bisa memaksa dirinya untuk percaya bahwa malapetaka itu ada. Tanpa mengetahui detail bencana, dia tidak bisa membuat rencana detail. David hanya bisa memperbaiki dirinya sesegera mungkin dan melakukan yang terbaik. Beruntung, perkembangan Islik Capitals juga berjalan lancar, memberikan David poin yang cukup banyak. Ini adalah satu-satunya penghiburan bagi David. Hampir setengah bulan setelah pertempuran ketika David diam-diam kembali ke kota Sungai Selatan Provinsi Sungai Selatan. David perlahan-lahan menjadi sosok pemujaan, tetapi dia masih orang yang sama di dalam. Dia tidak ingin teman-teman dan kerabatnya berpikir bahwa dia telah berubah dan menjadi jauh. Karena itu, dia memutuskan untuk bertemu dengan orang-orang yang dekat dengannya. Setidaknya ini akan memperjelas bahwa dia bukan orang seperti itu. Setelah tiba di Salt River City, David pertama kali bertemu Bibi Sally, Bibi Diana, dan keluarga mereka. Selain Bibi Sally dan Bibi Diana, yang dapat berbicara dengan David dan memberinya beberapa nasihat, Paman, Bibi, dan sepupunya yang lain tidak berani berbicara dengan David. Mereka takut menyinggung perasaannya. Bagaimanapun, David membunuh orang tanpa ragu-ragu di siaran langsung. Meskipun orang-orang yang dia bunuh adalah penjahat, mereka masih ketakutan. Bersambung. Bab 871-880. David juga tidak bisa berbuat apa-apa tentang situasi ini. Untungnya, Bibi Sally dan Bibi Diana tidak terasing dari David. Bagaimanapun, dia tumbuh dengan dua orang ini sebagai walinya. Selain itu, mereka adalah orang-orang yang membantunya selama masa tersulitnya. Dia juga tinggal di rumah mereka cukup lama. David benar-benar memandang mereka sebagai anggota keluarga terdekatnya. Akan baik-baik saja selama mereka tahu dia tidak berubah. Setelah melihat dua keluarga, David pergi ke keluarga Luther untuk bertemu dengan Tuan Tua Luther, Charles, dan Sandy. Tuan Tua Luther dan Charles tentu saja senang dengan kunjungan mendadak David, tetapi mereka masih sedikit menahan diri meskipun merasa senang. Bagaimanapun, kedua belah pihak terpisah bermil-mil dalam kekuatan, identitas, dan status. David tahu agak mustahil untuk mempertahankan tingkat persahabatan yang sama dengan Charles seperti sebelumnya. Namun, sikap Sandy terhadap David tidak berubah sama sekali. Begitu dia melihat David, gadis kecil itu melompat dengan gembira. Dia berlari dan memeluk lengan David sambil memanggil namanya dengan manis. Setelah beberapa saat, dia bertanya kepada David bagaimana rasanya terbang di langit. Dia benar-benar ingin mencobanya dan ingin David membawanya terbang. Kemudian, dia bertanya bagaimana David berhasil mencegah peluru dan peluru melukainya. Tuan Tua Luther dan Charles sangat gugup ketika mereka melihat itu. Mereka tidak mengharapkan apapun terjadi antara Sandy dan David sekarang. Mereka hanya berharap David sesekali mengingat bahwa ada keluarga seperti keluarga Luther yang pernah membantunya. Namun, sikap Sandy membuat David berbinar. Gadis kecil ini semakin disukai. David suka kalau Sandy seperti ini. Dia memperlakukannya dengan cara yang sama seperti dia memperlakukannya sebelumnya, dan itu tidak akan berubah karena perubahan kekuatan, identitas, atau statusnya. Di masa depan, dia akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Jika orang-orang ini mulai berhati-hati padanya dan menjauhkan diri darinya sekarang, maka dengan peningkatannya di masa depan, jarak di antara mereka hanya akan bertambah. David tidak ingin melihat ini terjadi. Ini karena dia adalah manusia. Jadi, tidak peduli seberapa kuat dia masih seorang pria dari daging dan darah dan masih memiliki perasaan. David tidak ingin meninggalkan dunia fana di masa depan. Jadi, apa yang dilakukan Sandy saat ini membuat David merasa nyaman. Dia membelai kepala Sandy, tersenyum manis, dan berkata, "Sandy, jika kamu benar-benar ingin, aku akan membawamu terbang ketika hari sudah gelap." Pemandangan di langit sangat menakjubkan. "Oke, Dave, kamu berjanji, jadi kamu tidak bisa kembali ke janjimu," jawab Sandy segera. Pada saat ini, Tuan Tua Luther menghentikan Sandy. "Sandy, berhentilah bermain-main. Pak David sangat sibuk. Bagaimana dia punya waktu untuk melakukan hal-hal konyol ini denganmu?
Kembalilah segera, dan jangan ganggu Tuan David. Kakek, bagaimana aku bermain-main? Dev berjanji padaku, aku tidak memaksanya, balas Sandy dengan cemberut. Kamu gadis bodoh, kenapa kamu tidak bisa membedakannya? Tuan David hanya bersikap baik, dan Anda menganggapnya serius. Dia sangat sibuk, jadi tidak mudah baginya untuk mampir. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk menemanimu? Tuan Tua Luther berkata dengan marah. Dengan kekuatan dan identitas David saat ini, kehadirannya saja akan membawa terang ke tempat tinggal keluarga Luther yang sederhana. Oleh karena itu, bagaimana Tuan Tua Luther berani terus membiarkan Sandy mengganggu David dengan begitu bodohnya? Tidak apa-apa, Tuan Tua Luther. Saya sangat menyukai Sandy, dan saya tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan akhir-akhir ini, jadi saya datang ke sini untuk menemui Anda. Melihat, kakek, Dev yang mengatakannya, bukan aku. Sandy, jika kamu butuh sesuatu di masa depan, kamu bisa meneleponku kapan saja. Saya akan ada di sana kapanpun Anda menelepon. Betulkah? Lalu, bolehkah aku meneleponmu saat aku tidak butuh apa-apa? Kakek dan saudaraku tidak mengizinkanku meneleponmu karena mereka bilang aku akan mengganggumu, kata Sandy sedikit sedih. Kamu juga bisa menelepon ketika kamu tidak membutuhkan apa-apa, kata David segera. Oke, baiklah, kakek dan saudara laki-laki saya tidak bisa menghentikan saya sekarang. Terima kasih, Dev. Sandy mengguncang lengan David dari sisi ke sisi, membuat David sedikit tidak nyaman. Bab 872. Di dalam rumah keluarga Luther. Setelah mengobrol sebentar dengan Tuan Tua Luther dan Charles, David memenuhi janjinya saat hari mulai gelap. Dia terbang langsung ke langit bersama Sandy. Saat dia melihat ribuan lampu di bawah kakinya, suasana damai membuat David rileks. Namun, Sandy sedikit gugup. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia terbang di udara tanpa tindakan keamanan apapun, jadi dia memeluk David dengan erat. Setelah perlahan mulai terbiasa, Sandy tidak lagi gugup. Sebaliknya, dia agak bersemangat. Setelah beberapa saat dia melihat profil tampan David, Sandy berkata, Dev, pegang aku sedikit lebih tinggi, aku sedikit takut. Meskipun Sandy baru saja berubah menjadi dewasa, dia hanya sedikit lebih tinggi dari bahu David. Jadi ketika David memeluknya dan terbang ke langit, kepalanya bersandar tepat di bahu David. Ketika David mendengar itu, dia mengerahkan kekuatan di tangannya dan menarik Sandy sejajar dengannya. Begitu saja, David memegang Sandy dengan satu tangan sementara Sandy memeluk David dengan kedua tangan. Keduanya mengitari River City beberapa kali, lalu terbang ke tepi pinggiran kota yang tenang. Tepat saat David hendak melamar turun, Sandy berbicara satu langkah di depannya, Dev. Ya, apa masalahnya? Apakah Anda ingin turun sekarang karena itu membosankan? David menoleh untuk melihat Sandy dan bertanya. Tanpa diduga, Sandy tiba-tiba menjulurkan lehernya dan menciumnya. David tidak tahu bahwa Sandy akan meluncurkan serangan diam-diam. Dia tersentak, dan dia ingin mendorongnya menjauh. Namun, mereka ada di langit, jadi dia tidak bisa melakukannya. Karenanya, David hanya bisa menggertakkan giginya. Namun, Sandy tidak menyerah. Dia menggeser tubuhnya sedikit dan menghadap David. Kemudian, dia menarik tangannya sehingga dia tidak lagi memegang David. Sebaliknya, dia melingkarkan lengannya di leher David. David adalah pria normal, jadi tekadnya hancur setelah Sandy melakukan itu padanya. Sandy sangat terkejut. Setengah jam kemudian, dia melepaskan, tidak berani menatap mata David. Sandy menyandarkan kepalanya tepat di bahu David, berkata, Dev, aku menyukaimu, aku sangat menyukaimu. Anda telah memenuhi pikiran saya sejak Anda menyelamatkan saya, dan Anda telah berlama-lama di sana sejak itu. Saya tidak peduli siapa Anda, seberapa tinggi status Anda, atau seberapa kuat Anda, saya hanya menyukai Anda. Aku menyukaimu sekarang, dan aku akan menyukaimu di masa depan. Sandy, kenapa kamu melakukan ini? David bertanya dengan senyum masam. Dev, kakekku dan Charlie sama-sama mengizinkanku menyukaimu, tapi sejak terakhir kali mereka melihatmu di siaran langsung, mereka menyesalinya. Saya tahu mereka berpikir kesenjangan antara kami terlalu besar, tapi saya pikir ketika Anda menyukai seseorang, semua faktor eksternal menjadi tidak relevan. Saya menyukai Anda sebagai pribadi, bahkan jika Anda kehilangan segalanya dan menjadi orang biasa, perasaan saya terhadap Anda tidak akan berubah sedikit pun. Sandy, bukankah kita setuju terakhir kali? Kamu masih muda, jadi kamu harus rajin belajar. Kita bisa membicarakan ini setelah kamu lulus. Mungkin saat itu, kamu tidak akan menyukaiku lagi. Tapi saya tidak berpikir saya akan berubah tidak peduli berapa lama. Dev, aku tidak muda lagi. Aku menjadi dewasa 3 hari yang lalu. Kamu menjadi dewasa 3 hari yang lalu.
Mengapa Anda tidak mengundang saya untuk hal besar seperti itu? Aku bisa datang untuk merayakannya denganmu, David bertanya dengan cemberut. Saya ingin mengundang Anda, tetapi kakek saya tidak mengizinkan saya menelepon Anda, mengatakan bahwa Anda adalah seseorang yang penting sekarang, dan saya tidak boleh menelepon Anda sepanjang waktu atau Anda akan tidak bahagia, jadi. Oleh karena itu, saya tidak berani meneleponmu, kata Sandy sedih. Memang, itu seperti yang dia bayangkan. Setelah siaran langsung, banyak orang yang memiliki hubungan baik dengannya mulai menjauhkan diri. Mereka tidak mau, tetapi jarak antara kedua belah pihak terlalu signifikan, dan mereka takut mengecewakan David. Bahkan, David merasa dirinya tidak berubah sama sekali. Dia akan senang untuk terus memiliki hubungan baik yang sama dengan orang-orang ini. Sayangnya, ini bukan sesuatu yang bisa Anda ubah dengan merendahkan diri sendiri. Sandy, aku masih diriku yang dulu. Saya tidak akan merasa terganggu oleh Anda, dan saya tidak akan tidak bahagia. Anda dapat menelepon saya kapan saja di masa depan, kata David dengan sedikit tertekan. Oke, aku mengerti, terima kasih. Dev, kamu harus menunggu aku lulus, oke. Aku tidak lebih buruk dari pacarmu. Sandy berkata dan melingkarkan lengannya di leher David. David tersenyum kecut. Sandy, ayo turun. Dev, mari kita tinggal di sini lebih lama. Kamu sudah lama tidak datang menemuiku, dan aku sangat merindukanmu. Setelah Sandy selesai mengatakan itu, dia melepaskan diri dari bahu David dan menciumnya lagi. Dia sepertinya tahu bahwa dia tidak akan melihat David untuk waktu yang lama setelah David pergi kali ini. Karena itu, dia harus menciumnya sampai dia puas. Kali ini David tidak menjawab. Setelah kastil ditembus pertama kali, yang kedua akan jauh lebih mudah, dan itu hampir diharapkan. Setelah mengirim Sandy kembali, hari sudah larut malam. David kembali ke South River International Residence, di mana dia sudah lama tidak tinggal. Dia memikirkan hubungannya yang kacau dan berantakan saat dia berbaring di tempat tidur. Dia tidak bisa mengecewakan Celia. Lalu ada Pearl, Sandy, dan, Selena. Apa yang harus dia lakukan dengan wanita-wanita ini? David merasakan sakit kepala datang. Jika dia ingin menambahkan wanita lain selain Celia, tidak diragukan lagi itu adalah Pearl. Ini karena wanita ini bisa melakukan apa saja untuk David. Lagi pula, dia menyukainya. Selain itu, dia juga banyak membantunya sejak awal. Padahal, Celia lebih memilih Selena. Dan kemudian ada Sandy. Aku masih terlalu berhati lembut, David mendesah tak berdaya. Selain perasaan campur aduk ini, bencana juga merupakan masalah yang akan segera dihadapi David. Lupakan. Saya harus mencoba meningkatkan kekuatan saya terlebih dahulu. Saya akan memikirkan ini setelah bencana. Jika malapetaka tidak datang, saya akan menghabiskan semua uang dalam sistem, meningkatkan kekuatan saya secara maksimal, dan kemudian memikirkan masalah ini. Jika saya bahkan tidak bisa melewati bencana, maka semua pertanyaan ini tidak akan relevan. Bab 873. Keesokan harinya, David mengundang ketiga teman sekamarnya keluar. Dia takut untuk kembali ke sekolah sekarang. Dia akan menyebabkan kegemparan di sekolah begitu dia kembali. Pada saat itu, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Antusiasme para alumni ini jauh lebih besar daripada orang-orang di luar. Saat ini, David paling takut akan masalah. Tempat yang mereka pilih untuk bertemu masih di Golden Leaf Hotel. Ketiga teman sekamar David sangat senang bertemu dengan David. Namun, David bisa merasakan pengekangan dan kehati-hatian yang sama dari mereka sebagai kakek dan cucu dari keluarga Luther. Mereka tidak berbicara dengan santai seperti sebelumnya. Mereka biasa bercanda di antara mereka, dan mereka akan membuat banyak lelucon kotor. Sekarang, ketiganya melakukan yang terbaik untuk memuji David. David tahu bahwa ini semua adalah perubahan setelah menonton siaran langsung global. Begitulah keadaan masyarakat saat ini. Ketika kesenjangan antara kedua belah pihak tumbuh, mereka akan gagal untuk bertindak secara alami tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Oleh karena itu, orang yang kuat akan berada dalam lingkaran yang terdiri dari orang-orang dengan kekuatan yang sama. Orang lain tidak akan bisa menyesuaikan diri bahkan jika mereka mau. David mengerti bahwa pada dasarnya tidak mungkin untuk kembali ke hubungan mereka sebelumnya yang mengutamakan kesetaraan dan saling membantu. Setelah mengobrol sebentar, David memberitahu mereka bahwa mereka dapat menghubunginya jika mengalami kesulitan. Jika mereka tidak punya tempat untuk pergi setelah lulus, bahwa mereka harus bekerja di ibu kota Liga Timur, dan bahwa dia telah mengatur segalanya untuk mereka. Mereka tidak akan memulai dari bawah. Mereka bisa bergabung terutama untuk belajar.
Setelah itu, mereka bisa bertanggung jawab atas sebuah proyek di suatu daerah. Meskipun mereka tidak akan terlalu kaya, mereka setidaknya bisa berada di kelas menengah ke atas. David sangat peduli dengan ketiga teman sekamarnya. Mereka telah tinggal bersama begitu lama, jadi mereka memiliki hubungan yang cukup baik. Akan baik untuk membantu mereka sebanyak yang dia bisa. Jika memungkinkan, David ingin memberi mereka masing-masing jumlah yang cukup besar sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Sayangnya, David tahu mereka tidak akan menerima ini. Itu sebabnya dia meminta mereka untuk bergabung dengan Islip Capitals. Mereka bertiga sangat berterima kasih untuk ini. Islip Capitals telah berkembang pesat baru-baru ini. Dengan seseorang yang merupakan konsorsium nomor 1 di dunia hingga nomor 1 di dunia cepat atau lambat. Plus, manfaat dari perusahaan itu luar biasa. Banyak orang mematahkan leher mereka mencoba masuk. Sangat disayangkan bahwa sekarang semakin sulit untuk memasuki ibu kota Liga Timur. Tentu saja, impian mereka akan menjadi kenyataan jika mereka bisa bekerja di Islip Capital segera setelah mereka lulus. Ini adalah perawatan yang tidak dimiliki banyak elit. Setelah makan siang, David menyaksikan ketiganya kembali ke kampus. Pada saat yang sama, dia merasakan rasa kehilangan yang meningkat di hatinya. Tidak peduli seberapa mudah dia didekati sekarang, memulihkan hubungan lama dengan mantan teman itu akan sulit. Dia tidak bisa membantu ini. Jika itu dia juga tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa jika dia memiliki teman yang jauh lebih berbakat dalam segala hal. Ini karena lingkaran mereka berbeda sekarang. Namun, di mana lingkarannya? David melihat ke langit. Saat itu tengah hari, dan langit berwarna biru. Awan putih melayang di langit, dan matahari yang terik menyinari bumi. Dengan kekuatan David, dia sudah menjadi orang nomor 1 di dunia. Jika dia terus meningkat, apakah dia akan meninggalkan bumi dan pergi ke luar angkasa? Sistem itu jelas bukan sesuatu dari bumi. Jika demikian, seharusnya ada kehidupan cerdas di tempat lain. Meskipun David ingin menjelajahi luar angkasa dan menemukan dunia yang lebih luas, dia ingin tahu sistem apa yang lebih buruk. Mengapa sistem memilihnya? Dia terus merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Namun, mengingat keluarga dan kekasihnya ada di bumi, David memutuskan dalam hatinya bahwa dia tidak akan meninggalkan bumi. Ini adalah rumahnya, setelah dia melewati malapetaka dengan selamat. Bab 874. Dia akan menikahi Celia dan kemudian memiliki banyak anak. Jika Celia tidak bisa melahirkan anak-anaknya, maka dia akan mendengarkan nasihat Celia dan menerima Selena. Namun, dia juga harus membawa Paro. Pada akhirnya, mereka akan menemukan pulau tak berpenghuni untuk menikmati tahun-tahun terakhir hidup mereka. Sore harinya, David telah merencanakan untuk terbang langsung ke Springfield untuk mengunjungi Paro. Namun, setelah memikirkannya, dia menghubungi Amelia terlebih dahulu untuk menemuinya. Pertemuan ini bisa dianggap sebagai perpisahan. David memiliki perasaan campur aduk tentang teman sekelas Dewi yang memiliki kontak kulit ke kulit dengannya. Amelia sangat senang ketika dia bertemu David. Namun, matanya menjadi gelap setelah beberapa saat. Sebelum ini, dia hanya berpikir bahwa David adalah seseorang dari keluarga super kaya. Sebagai salah satu dari 3 primadona kampus South River University, dia berhak mengejarnya. Namun, setelah melihat David di siaran langsung global tempo hari, Amelia menemukan bahwa identitas David jauh di luar imajinasinya. Bahkan sosok legendaris Mason Stephanie, kepala staf Summerland, perlu bersikap sopan kepada David. David adalah orang yang sangat berpengaruh, jadi apakah dia masih cocok untuknya? Jelas, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak lagi layak bagi David. Amelia menangis selama beberapa malam karena ini. Seolah-olah mimpi yang telah lama dia pegang tiba-tiba hancur tanpa ampun. Dia berjuang untuk menerima kenyataan ini untuk sementara waktu. Amelia, lama tidak bertemu. David menyambutnya dengan senyuman. Lama tidak bertemu, Dav. Untuk beberapa saat, Amelia tidak tahu bagaimana menyapa David. Jika dia memanggilnya dengan nama depannya, dengan status David saat ini, itu akan membuatnya tampak kasar. Jika dia tidak memanggilnya seperti ini, maka Amelia tidak tahu bagaimana memanggilnya lagi. Amelia, kamu harus memanggilku dengan namaku. Anggap saja aku adalah David yang sama seperti dulu, tidak, aku adalah David yang dulu. Tidak ada yang berubah sama sekali, jadi jangan terlalu sopan. Kami bahkan memiliki sedikit kontak kulit saat itu, dan itu adalah ciuman pertamamu terakhir kali, kan? Akulah yang mengambil ciuman pertamamu, meski terpaksa, goda David sambil tersenyum. Amelia tidak menyangka David akan mengatakan hal seperti itu.
Dia pikir David akan serius dan tidak tersenyum karena dia adalah orang yang hebat sekarang. Namun, saat dia melihat senyum hangat David, Amelia merasa lega. David tetaplah David yang sama. Hanya saja dia menjadi sedikit terlalu khawatir tentang status. Baiklah, David, lama tidak bertemu. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu itu ciuman pertamaku? Tanya Amelia penasaran. Pada saat ini, dia melepaskan banyak hal di hatinya. Dia berhenti mengotak-atik. Karena dia telah berusaha, itu sudah cukup. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia harus tetap memberikan restunya. Dia mencintai pria yang mempesona seperti matahari ini, dan dia tidak menyesal dalam hidupnya. Yah, kamu tidak berpengalaman, dan kamu menggigitku. Yah, mau coba lagi. Kali ini, aku berjanji tidak akan menggigitmu. Sebaliknya, aku akan membuatmu merasa baik. Amelia menjilat bibirnya dengan lidahnya dan menggodanya. Tidak, terima kasih. Silakan duduk. Keduanya duduk bersama dan mulai mengobrol. Amelia memberitahu David apa yang terjadi di kampus sementara David bercerita tentang seniman bela diri. Keduanya seperti teman lama. Mereka membicarakan banyak hal, dan akhirnya, ketika hendak berpisah, Amelia tiba-tiba berkata, David, apakah kita masih punya kesempatan untuk bersama? David baru saja akan mengatakan tidak ketika melihat Amelia yang masih tersenyum tadi, tiba-tiba menangis. David bisa merasakan tekad di mata Amelia. Wanita ini benar-benar menyukainya. Apa haknya untuk menghilangkan harapan orang lain? David menghela nafas dan berkata, Amelia, ayo ikuti arus, oke. Tak satu pun dari kita dapat memprediksi apa yang akan terjadi di dunia ini besok. Anda telah menonton siaran langsung, jadi Anda harus tahu tentang bencana itu. Itu nyata, dan saya tidak yakin saya bisa melewatinya. Oke, terima kasih, David. Amelia menyeka air matanya dan tersenyum. Dia tahu ini adalah jawaban terbaik yang bisa dia dapatkan. David mengantar Amelia keluar. Dia tidak berani muncul di pintu masuk universitas dengan berani sekarang. Karenanya, dia hanya bisa mengantarnya ke sini. Amelia tiba-tiba berbalik, berjinjit, dan mencium bibir David. Setelah itu, dia dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Angin meniup tetesan air matanya, dan mendarat di bibir David. David mencoba menjilatnya dengan lidahnya. Itu dingin dan asin. Bab 875. Setelah mengirim Amelia pergi, urusannya di River City selesai. David tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di River City. Kemudian, dia terbang langsung ke Springfield di malam hari. Pearl mendengar bahwa David akan datang, jadi dia menghentikan semua pekerjaannya dan pergi ke bandara sendirian untuk menemui David. Dia sudah lama menunggu David. Mungkin dia takut dengan siaran langsung global, karena Pearl masih terlihat sedikit emosional ketika dia melihat David. Ketika mereka memasuki rumah, dia memeluk David dengan erat. Kemudian, dia mulai bermesraan dengannya. David mungkin juga merasa bahwa dia berhutang terlalu banyak pada Pearl, jadi dia tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia merespons dengan lembut. Namun, keduanya tidak pergi ke base ketiga. Sementara dia menghabiskan beberapa hari dengan Pearl di Springfield, David bertemu Clinton, Goldie, dan dua saudara kandungnya, Tony dan Rhonda. Setelah itu, dia meninggalkan Springfield karena masih banyak orang lain yang harus dia temui. David akan bertemu dengan semua orang yang telah membantunya sejak awal, seperti Huff dan yang lainnya. Ketika David sedang berlari di seluruh negeri, dia tiba-tiba menerima telepon yang memintanya untuk memenuhi janjinya. Karena dia berjanji pada mereka, dia juga ingin segera memenuhinya. Karena itu, dia dengan senang hati setuju. Ibu kota, keluarga Soron sedang rapat. Luna baru saja tiba di rumah. Dia berada di kampus ketika dia menerima telepon dari rumah yang memintanya untuk mampir. Ketika dia tiba di rumah, dia menemukan bahwa saudara perempuannya Wendy telah menembus ke peringkat harimau. Sementara itu, Wendy baru berusia 21 tahun. Dia tidak lebih buruk dari keturunan kekuatan yang kuat karena menerobos ke peringkat harimau pada usia ini. Yang paling penting, Wendy berkencan dengan keturunan dari kekuatan yang kuat dengan wali God Rank, yang berarti keluarga Soron telah menemukan dukungan yang kuat. Dilihat dari situasi saat ini, Wendy mengambil alih keluarga Soron hampir pasti. Namun, meskipun keluarga Soron memiliki pendukung, mereka tetap tidak ingin kehilangan keluarga Queen sebagai pasangan. Situasi di Summerland sekarang telah stabil. David, Master nomor 1 dunia, bertanggung jawab. Oleh karena itu, kekuatan dunia akan menghormati Summerland. Ini membantu keluarga Queen, kekuatan lokal di ibu kota, berkembang seiring dengan situasi saat ini. Mereka sudah memiliki banyak sumber daya.
Lagi pula, dengan situasi di Summerland saat ini, siapa yang berani main-main? Siapa yang berani merampok sumber daya mereka? Bahkan kekuatan yang kuat seperti keluarga raja tidak akan berani melakukan ini, apalagi kekuatan lain. Oleh karena itu, keluarga Queen merasa sangat nyaman selama ini. Banyak keluarga tersembunyi yang muncul kembali mengambil inisiatif untuk pergi ke mereka untuk mengusulkan kolaborasi. Beberapa kekuatan jauh lebih kuat dari keluarga Sauron. Sampai hari ini, keluarga Queen tidak tahu bahwa mantan penerus mereka, Zachary, dibunuh karena menyinggung perasaan David. Kalau tidak, mereka pasti sudah meninggalkan ibu kota untuk bersembunyi di sudut. Pada saat ini, keluarga Sauron panik. Keluarga akhirnya memutuskan setelah beberapa pertimbangan. Bab 876. Mereka ingin Luna menikah dengan keluarga Queen sesegera mungkin. Ini akan mengkonsolidasikan kemitraan antara keluarga Sauron dan keluarga Queen. Adapun hal-hal sepele seperti Luna belum lulus, itu tidak seberapa dibandingkan dengan masa depan keluarga Sauron. Karena itu, keluarga Luna segera memanggilnya untuk kembali. Ketika Luna mengetahui bahwa keluarga telah memanggilnya untuk memintanya menikah dengan keluarga Queen sesegera mungkin, dia sangat marah. Dia mencoba bernalar dengan para tetua keluarga di tempat. "Kenapa sekarang? Bukankah kamu bilang kita bisa menunggu sampai aku lulus kuliah?" Luna membalas dengan keras. "Luna, situasi saat ini agak istimewa, dan kamu akan menikah dengan keluarga Queen cepat atau lambat, jadi mengapa kamu masih bertahan? Ini adalah hasil dari diskusi keluarga. Terima nasibmu demi keluarga." Kepala keluarga, Forest Sauron, mengatakan, "Menerima takdirku. Aku tidak akan pernah menerima takdirku. Aku memberitahumu sekarang bahwa aku tidak ingin menikah dengan keluarga Queen. Jika kamu ingin seseorang menikahi mereka, suruh Wendy yang melakukannya," kata Luna sambil mencibir. "Oh, Luna, kamu sudah dewasa, ya. Anda berani menentang perintah keluarga dan ingin saya menikah dengan keluarga Queen sebagai gantinya. Anda tidak tahu saya akan menjadi kepala keluarga Sauron berikutnya, kan?" Wendy dengan sinis berkata di samping. "Wendy, jangan cepat puas. Anda hanya menerobos ke peringkat harimau dan mengantongi sepotong sampah. Lihat dirimu, kamu sangat senang sampai hampir lupa nama keluargamu. Betapa lancang. Betapa lancang. Betapa lancang." Beberapa suara berbicara secara bersamaan setelah Luna selesai berbicara selain beberapa tetua keluarga Sauron, salah satu suara berasal dari seorang pemuda di samping Wendy. Matthew adalah pewaris pertama dari sebuah kekuatan dengan seseorang yang setengah jalan menuju Gatreng yang telah disebut sebagai sampah. Ini sangat membuatnya marah. Dia ingin langsung ke atas, menekan gadis keji ini ke tanah, dan menghukumnya di tempat. Dia ingin menjadikannya budaknya selama sisa hidupnya sehingga dia akan menyenangkannya kapan saja, di mana saja. Harus diakui bahwa dua saudara perempuan dari keluarga Sauron sangat cantik. Terlepas dari apakah itu tubuh atau penampilan mereka, mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Luna bahkan lebih baik dari Wendy. Matthew pada awalnya adalah seorang wanita. Jadi, dia berpikir jika dia bisa membawa dua saudara perempuan dari keluarga Sauron ke ranjang bersamanya, itu akan luar biasa. "Tan, Matthew, tolong jangan marah. Kami tidak mendidik keturunan kami dengan baik, jadi kami mempermalukan diri kami di depan Anda. Yakinlah, saya akan memberi Anda jawaban yang memuaskan," kata Forest dengan hormat kepada Matthew. Setelah berbicara, Forest membentak Luna lagi, "Dasar bajingan, minta maaf pada Tuan Matthew sekarang juga. Minta dia untuk memaafkanmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda jika Anda membuat marah Tuan Matthew." "Huff, aku tidak akan meminta maaf, dan aku tidak akan menikah dengan keluarga Queen," kata Luna keras kepala. Kamu keturunan keluarga Sauron yang tidak berbakti. Kamu akan membuatku marah sampai mati." Petik 2. Pada saat ini, Matthew mengatakan sesuatu, "Tuan Sauron, kamu melihatnya. Ini pertama kalinya aku disebut sampah. Aku tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Karena Nona Luna tidak ingin menikah dengan keluarga Queen, dia bisa menjadi budakku. Aku akan membiarkanmu pergi ketika kamu memuaskanku." Petik 2. "Tan, Matthew, tolong jangan marah, aku." Matthew menyela kalimat Forest. Dia berkata, "Anda tidak perlu mengatakan apa-apa, Tuan Sauron. Sudah diselesaikan." "Tan, Matthew, bagaimana denganku?" Wendy bertanya dengan suara manis. "Jangan khawatir, Wendy. Anda adalah istri resmi saya. Adapun adikmu, dia hanya budakku. Saya ingin mengajarinya bahwa dia tidak bisa memarahi sembarang orang." Matthew menghibur Wendy sambil memegang pinggangnya. Pada saat ini, Matthew sangat gembira. "Bahkan Tuhan membantu saya mendapatkan saudara perempuan saya." Matthew percaya bahwa keluarga Sauron tidak akan berani menentangnya.
Orang terkuat di keluarga Soron hanyalah seorang ranker naga puncak. Sementara itu, keluarga Scott memiliki wali God rank di keluarga mereka. Mereka terpisah bermil-mil. Sementara Forest dan para tetua keluarga Soron merasa bertentangan mengenai hal ini, pernyataan Luna selanjutnya menyebabkan aula menjadi sunyi senyap. "Pah, Anda hanya sepotong sampah, dan Anda berani memuntahkan omong kosong di rumah keluarga Soron. Anda sangat ceroboh. Anak-anak dari keluarga Scott hanya meniru sifat buruk orang tua mereka. Aku tahu seluruh keluargamu baik-baik saja hanya dengan melihatmu. Kamu hanya sekelompok sampah dan sampah." Petik 2. Terima kasih semuanya sudah support selalu channel kami. Bab 877. Setelah Luna mengatakan itu, aula rumah keluarga Soron menjadi sunyi. Tidak ada yang mengira Luna akan memarahi seluruh keluarga Scott. Mereka adalah kekuatan yang menonjol dengan penjaga God rank yang bertanggung jawab. Bagaimana Luna bisa menghina mereka? Kamu putri yang tidak berbakti. Kamu akan membuatku marah sampai mati. Forest menunjuk Luna dan berkata dengan suara gemetar. "Luna, kamu orang lain. Kamu sebenarnya menghina seluruh keluargaku. Tuan Soron, jika kamu tidak memberiku jawaban yang memuaskan, aku pasti akan menyampaikan apa yang dia katakan kepada keluargaku. Aku yakin kamu tahu konsekuensi dari menghina keluarga Scott. Itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh keluarga kecil sepertimu," kata Matthew dengan wajah muram. Pada titik ini, Wendy mengambil tindakan. Dia dengan cepat datang ke sisi Luna dan menamparkan wajahnya dengan keras. Tamparan itu sangat keras. Tamparan. Meskipun Wendy baru saja menerobos, bagaimanapun juga dia adalah seorang Tiger Ranker. Bahkan jika kekuatan tersembunyi Luna dipertimbangkan, dia hanya di kelas 1, jadi tentu saja, dia bukan lawan Wendy. Terlebih lagi, Wendy melakukan serangan diam-diam, dan Luna tidak menyangka Wendy akan bertindak begitu tiba-tiba. Oleh karena itu, dia jatuh ke tanah setelah ditampar. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. 5 tanda sidik jari langsung muncul di separuh wajah Luna. "Kamu betech, kamu terlalu berani. Beraninya kamu memarahi Tuan Matthew dan keluarganya. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukannya? Kurasa kamu tidak sabar untuk mati. Jika kamu ingin mati, jangan seret seluruh keluarga Soron bersamamu." Wendy menunjuk Luna dan memarahinya dengan keras. Dia tidak menahan diri dengan tamparan ini sama sekali. Luna berdiri perlahan dari tanah, tidak gelisah dengan tamparan di wajahnya. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, "Wendy, aku akan mengingat tamparan ini. Kalian ingin mengandalkan keluarga Scott, menjilat mereka dan menjadi antek mereka, tapi aku tidak mau. Aku ingin menjadi manusia, dan biarkan saya katakan, tidak ada yang bisa memaksa saya, Luna Soron, untuk melakukan apa yang tidak ingin saya lakukan." Luna menjadi sangat tidak biasa hari ini. Semua orang di keluarga Soron merasakan ada yang tidak beres. Di masa lalu, meskipun dia tidak puas dengan pengaturan keluarga, dia tidak akan pernah membicarakannya. Dia akan mengubur semuanya jauh di dalam. Tidak hanya dia menyuarakannya hari ini, dia juga memarahi seluruh keluarga Soron dan keluarga Scott. Entah gadis ini gila, atau entah bagaimana, dia mendapatkan kepercayaan diri untuk tidak takut pada semua orang di sini, termasuk keluarga Soron dan keluarga Scott. Apakah Luna bertemu seseorang yang kuat saat dia belajar? Forest dan para tetua lainnya dari keluarga Soron memandang Luna dengan curiga. "Luna, kamu berani menyebut kami anjing. Jangan lupa bahwa kamu juga anggota keluarga Soron. Apa untungnya bagimu jika kamu menyinggung keluarga Scott dan keluarga Soron kalah? Aku tahu, kamu ingin mengirim Helve setelah kapak. Kamu tidak harus menikahi keluarga Queen jika keluarga Soron kalah, kan? Kamu sangat jahat. Bagaimana kamu bisa mengecewakan keluarga Soron yang telah membesarkanmu dan memberimu melahirkanmu?" Wendy memarahi, merasa bingung dan jengkel. "Wendy, jangan ucapkan kata-kata lurus ini di hadapanku. Jika kamu ingin seseorang menikah dengan keluarga Queen, lakukan sendiri. Kamu harus menikahi mereka, mau atau tidak, biarkan aku memberitahumu." Wendy diinterupsi oleh Matthew sebelum dia selesai berbicara. "Wendy, aku sudah katakan sebelumnya, Luna memarahi keluarga Scott sehingga dia hanya bisa menjadi budak untuk menebus dosanya. Sedangkan untuk keluarga Queen, mereka hanya berani begitu sombong karena status mereka sebagai kekuatan lokal. Jika tidak, mereka akan menjadi seperti keluarga sampah. Keluarga saya dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Seorang budak untuk menebus dosa-dosaku. Kamu hanya ingin membawaku ke tempat tidur bersamamu. Kamu tidak harus membuatnya terdengar begitu benar. Namun, ini tidak sepenuhnya mustahil, itu hanya tergantung pada apakah kamu cukup berani," ucap Luna sambil nyengir.
Apa yang kamu maksud dengan cukup berani? Matthew bertanya dengan penuh minat. Kau akan tahu nanti. Bagus, aku ingin melihat trik apa yang bisa kamu mainkan. Luna, apa kau menyembunyikan sesuatu dari kami? Forrest menyela. Pada saat ini, nadanya tidak semarah sebelumnya. Pasti ada sesuatu yang terjadi di balik penampilan yang tidak biasa. Pasti ada sesuatu di balik mengapa Luna bertingkah seperti ini hari ini. Dia harus menyembunyikan beberapa kartu truf. Kalian semua harus menunggu dan melihat, kata Luna santai. Kemudian, dia berkata kepada Wendy, Wendy, apakah kamu pikir kamu akan menang? Belum tentu. Tunggu saja, aku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Bab 878. Itu tenang di aula setelah itu. Semua orang menunggu hadiah besar yang telah disiapkan Luna. Setengah jam berlalu dengan cepat. Seorang pria masuk dari luar ketika semua orang hampir kehilangan kesabaran. David datang ke alamat yang dikirim Luna padanya. Kali ini, dengan membalas budi Luna, dia juga memenuhi salah satu keinginannya. Ketika dia berjalan ke aula, David melihat bahwa wajah kiri Luna sedikit bengkak, dan dia dapat dengan jelas melihat 5 tanda sidik jari di atasnya. Meski begitu, dia tidak ingin bertanya tentang hal itu. Itu bukan urusannya. Dia hanya datang untuk membalas budi. Itu saja. Jika Luna tidak menyelamatkan Celia saat itu, dia tidak akan ada hubungannya dengan wanita ini sama sekali. Ketika orang-orang di aula melihat wajah David, mereka semua terkejut kecuali Luna. Semua mata mereka melebar, dan rahang mereka terbuka. Mereka tidak bisa kembali ke akal sehat mereka untuk waktu yang lama. Bukankah ini sebagian dari Ranker Supergod, Silverface David, dari siaran langsung global? Dia juga nomor di dunia saat ini. Kenapa dia ada di sini? Tunggu. Apakah dia? Semua mata tertuju pada Luna. Ketika mereka melihat kegembiraan di wajah Luna, Matthew dan Wendy merasa pusing, dan mereka jatuh ke lantai. Mereka tidak bodoh. Bagaimana mereka tidak tahu apa hadiah besar Luna sekarang setelah sampai seperti ini? Jika dia bisa membuatnya datang ke sini, Luna pada dasarnya bisa melakukan apapun yang dia inginkan di dunia. Mereka hanya kentang kecil. David bahkan tidak perlu melakukan apa-apa, dia hanya perlu mengucapkan beberapa patah kata untuk memusnahkan keluarga mereka. Sementara itu, Forrest dan inti keluarga Soron lainnya memerah karena kegembiraan. Luna ingin menyapa David untuk membuktikan hubungan mereka. Namun, ketika dia melihat ekspresi David yang acuh tak acuh dan tidak bisa didekati, dia ragu-ragu. Luna tahu bahwa David memiliki kesan buruk padanya. Dia hanya di sini kali ini untuk membalas budi karena menyelamatkan Celia. Apakah kamu orang tua Luna? David bertanya. Ya, Pak David. Saya kakek Luna, jawab Forrest bersemangat. Luna dan aku berada di universitas yang sama, dan aku berutang budi padanya. Aku harap kamu tidak akan memaksanya melakukan apapun. Adapun keluarga Queen, akulah yang membunuh Zachary. Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tuan David, Anda dapat yakin bahwa kami tidak akan memaksa Luna untuk melakukan apapun yang tidak ingin dia lakukan, dan kami akan melatihnya untuk menjadi kepala keluarga berikutnya. Terakhir, keluarga Soron tidak akan pernah bekerja sama dengan keluarga Queen. Lagi, Forrest dengan cepat menjamin. David mengangguk. Kemudian, dia berkata kepada Luna, Luna, aku sudah melakukan apa yang aku janjikan. Saya harap Anda akan berperilaku. Setelah dia mengatakan itu, sosok David menghilang dari aula keluarga Soron. Selamat tinggal, Tuan David. Forrest berlutut di tanah dan menangis. Selamat tinggal, Tuan David. Yang lain juga berlutut di tanah dan menangis. Bab 879. David meninggalkan keluarga Soron. Kebaikan Luna telah terbayar. Adapun apa yang akan dilakukan keluarga Soron selanjutnya, David tidak terlalu peduli. Tentu saja, David merasa bahwa selama keluarga Soron tidak bodoh, mereka tidak akan terus mempersulit Luna dan terus bekerja sama dengan keluarga Queen setelah dia pergi. David masih yakin akan hal ini sebagai orang nomor 1 di dunia. Siapa yang tidak ingin menyanjungnya sekarang? Bagaimana mungkin seseorang cukup bodoh untuk melawannya? Setelah berurusan dengan Luna, David melanjutkan rencananya. Beberapa hari kemudian, dia bertemu dengan hampir semua orang yang dulu memiliki hubungan baik dengannya. Dia juga membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Ada satu hal terakhir, dan itu adalah menemani Selena kembali ke keluarga raja. Karena dia telah setuju untuk melakukan ini, David tidak akan melewatkan janji ini. Dia mengambil janjinya dengan serius.
Setelah dia selesai dengan itu, David tidak akan keluar untuk sementara waktu. Dia akan mempersiapkan dirinya dengan baik untuk bencana yang akan datang. Meskipun masuk akal untuk mengatakan bahwa malapetaka dapat terjadi kapan saja selama 50 tahun ke depan, entah itu besok atau 50 tahun dari sekarang, David punya firasat. Malapetaka akan segera datang dan tidak dalam waktu 50 tahun. Ditambah lagi, dia tidak akan bisa melewatinya dengan mudah. Karena itu, dia harus melakukan yang terbaik. Dia tidak bisa ceroboh sedikit pun. Jika tidak, semua peradaban manusia di bumi akan dihancurkan oleh malapetaka jika dia tidak memperhatikan. Keluarga raja muncul kembali di ibu kota. Setelah David kembali ke ibu kota, dia menghubungi Selena. Segera, Selena bergegas dengan gembira. Keduanya pergi ke kediaman keluarga raja bersama. Pada saat ini, keluarga raja telah menerima pemberitahuan Selena. Seluruh keluarga berada dalam kekacauan. Mereka sudah lama menunggu David, menantu laki-laki, datang ke rumah mereka. Mereka juga akan mendesak Selena untuk melakukannya dari waktu ke waktu. Sekarang, akhirnya tiba waktunya. Untuk memberikan kesan yang baik kepada David, seluruh keluarga mulai beraksi. Siapa itu David? Dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di sebagian peringkat Dewa Super dan nomor 1 di dunia. Bahkan jika David adalah menantu keluarga raja, mereka tidak bisa mengabaikannya sedikit pun. Pada saat David dan Selena mencapai kediaman keluarga raja, semua anggota inti keluarga sudah siap. Mereka hanya menunggu Selena kembali bersama David. Antusiasme yang luar biasa ini membuat David sedikit tidak nyaman. Karena keluarga raja selalu membantu Summerland, dan mereka tidak pernah berhenti di era Mason dan era ini, kesan David tentang keluarga raja selalu luar biasa. Dia juga mengobrol menyenangkan dengan Delmon. Mereka berbicara tentang dunia, situasi di Summerland, dan bencana. David juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada keluarga raja atas nama Summerland. Dia berterima kasih kepada keluarga raja atas kontribusi mereka ke Summerland. Namun, saat David mengobrol dengan Augustus, Augustus bertanya tentang rencana pernikahannya dengan Selena. Daud bingung. Untuk sementara, dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Sejauh ini, dia belum menjalin hubungan dengan Selena. Namun, David juga tahu ini bukan waktunya untuk mengatakan yang sebenarnya. Sekarang dia ada di sini, dia harus menunjukkan pertunjukan yang bagus. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia akan meremehkan Selena. Dalam situasi seperti itu, akan lebih baik jika dia tidak datang ke sini. Pada akhirnya, David hanya bisa mengatakan bahwa saat ini, dia harus fokus pada gambaran yang lebih besar. Bencana adalah hal yang paling penting saat ini, dan segala sesuatu yang lain adalah sepele sebelum ini. Jika dia tidak bisa melewati malapetaka, maka segala sesuatu yang lain akan sia-sia. Augustus juga dengan enggan menerima jawaban ini untuk sementara waktu. Episode kecil ini tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Bab 880. Semuanya dijelaskan sejak David menemani Selena kembali ke kediaman keluarga raja. Secara keseluruhan, tuan rumah dan tamu senang menantu datang ke rumah kali ini. Kedua belah pihak senang, dan David telah memenuhi janjinya. Yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah melakukan segala upaya untuk meningkatkan kekuatannya sehingga dia dapat mengatasi bencana yang akan datang. Di bawah dukungan David, Islik Capitals berkembang lebih cepat dan lebih cepat. Bisnis mereka telah menyebar ke hampir setiap sudut dunia. Namun, kali ini, tidak ada yang berani menghalangi ibu kota Liga Timur. Pasukan lokal di mana-mana menyambut mereka dengan tangan terbuka dan bahkan bekerja sama sepenuhnya dengan Islik Capitals. Poin mewah David juga meroket setiap hari. Pada saat yang sama, gelombang orang yang berlatih seni bela diri mulai menyapu dunia. Semua orang mulai menganjurkan seni bela diri. Film seni bela diri dengan aktor melakukan aksi mereka juga menjadi populer. Bintang yang berfokus pada seni bela diri semakin populer. Adapun penyanyi lain dan sejenisnya, mereka secara bertahap menghilang dari pusat perhatian. Patung-patung Daud juga didirikan di berbagai kota provinsi. Ini adalah perawatan yang bahkan tidak dimiliki Mason. Mason melakukan hampir segalanya untuk Summerland, tetapi kebanyakan orang yang tahu ini berasal dari generasi yang lebih tua. Generasi baru tidak benar-benar tahu banyak tentang hal itu. Sebaliknya, puluhan miliar secara global melihat David menyelamatkan Summerland sendirian. Oleh karena itu, semua orang menyembah Daud, dan ini dipahami dengan baik. Tentu saja, Mason sama sekali tidak peduli dengan reputasi palsu ini, tetapi sebaliknya, dia dengan sengaja mendorong David ke garis depan.
Waktu terbang. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Sementara semua orang menikmati gelombang seni bela diri, banyak seniman bela diri baru muncul di seluruh dunia setelah 3 tahun pelatihan. Summerland telah menghasilkan sebagian besar dari mereka. Meskipun seni bela diri membutuhkan kondisi yang sangat keras, persyaratan untuk bakat juga sangat tinggi, dan basis populasi global terlalu besar. Pasti ada beberapa orang yang sangat berbakat. Kekuatan utama juga menggunakan kondisi yang murah hati untuk menarik bakat-bakat ini untuk bergabung, dan kemudian sepenuhnya mengembangkan mereka. David tinggal sendirian di sebuah rumah halaman terpencil di ibu kota saat ini. Dia tidak menganggur selama 3 tahun terakhir. Islik Capitals telah menjadi konsorsium nomor 1 dunia. Islik Capitals memiliki saham di lebih dari 90% dari semua perusahaan di seluruh dunia. Valuasinya juga telah melampaui puluhan miliar dan telah menjadi perusahaan raksasa yang layak. David juga akan menemukan waktu setiap tahun untuk bertemu teman-teman lamanya. Karena Celia dan Selena hampir tak terpisahkan, David paling sering melihat Celia, Selena, dan Paro. Namun, selain menjaga hubungan intim dengan Celia, David akan selalu mengendalikan dirinya terhadap wanita lain. Inilah yang hebat dari Daud. Tekadnya benar-benar sangat kuat. Bahkan tanpa dukungan sistem, David pasti akan membuat sesuatu dari dirinya sendiri. Adapun seberapa kuat dia sekarang, tidak ada yang tahu, dan ini karena dia tidak pernah melakukan apapun dalam 3 tahun. Tidak diketahui apakah itu karena bencana yang akan datang. Sementara itu, Mason dan beberapa peringkat dewa puncak lainnya baru-baru ini menembus sebagian peringkat dewa super. Sementara itu, banyak dari Gatranker yang terlambat juga telah menembus menjadi Gatranker puncak. Ini secara signifikan meningkatkan kekuatan tempur manusia di bumi. Hari ini, David sedang berjemur di bawah sinar matahari di halaman dengan mata tertutup. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Dia menatap melalui sinar matahari yang intens dan melihat ke dalam kehampaan yang jauh. Dia sepertinya telah melihat sesuatu yang datang ke bumi dengan kecepatan kilat. Itu bahkan mendekati kecepatan subcahaya. Bencana itu ada di sini. David bergumam pada dirinya sendiri. Bersambung.